Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Asep Saiful Ajidin, saya mahasiswa agribisnis bidang minat penyuluhan perikanan dari Universitas Bandung. Di sini saya sedang berada di pusat pelatihan pertanian Pedesaan Swadaya yang berada di Desa Waneasa, Kecamatan Waneasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Di sini saya sudah di samping saya ada Bapak Uus Ruhendi, selaku ketua OP4S ya. Lahan di sini tuh berapa sih luas lahan yang digunakan untuk melakukan budidaya cabai di sini? Untuk total luas lahan yang dipakai itu kurang lebih 3 hektar Seluruhannya ya. ya, keseluruhan. Ini keseluruhannya ditanami cabai atau apa aja sih Pak? Untuk produk utama kita adalah cabai. Untuk produk yang lainnya kita tanam seperti bunga kol, timun, kacang panjang, bawang daun dan lain-lain. Untuk cabai sendiri menggunakan varietas apa sih Pak di sini? Kalau untuk varietas cabai, cabai besarnya itu kita menggunakan varietas pilar dari produknya Panah Merah. Ada juga Darmais dari produknya Bintang Asia. Untuk cabai keritingnya kita pakai produk Panah Merah yaitu Tangguh dan Castillo. Untuk keunggulan varietas tersebut itu apa sih Pak kalau di daerah sini gitu? Kalau keunggulannya kebetulan di sini daerah dataran menengah, jadi itu lebih cocok sih. Dari segi tanaman juga hasilnya itu cukup memuaskan. Kalau untuk perawatan tanaman di musim penghujan sama musim kemarau itu sama apa enggak sih? Kalau untuk perawatan itu sangat jauh berbeda ya, ketika musim hujan dengan kemarau. Karena musim hujan itu lebih dominan ke hama penyakit ya, terutama di penyakit. Kalau untuk musim kemarau itu lebih ke hama gitu. Betul ya Pak. Kalau jenis pupuk yang digunakan itu dan cara pengaplikasiannya itu kan berbeda-beda. Kalau di sini bagaimana itu Pak? Kalau untuk jenis pupuk yang digunakan, untuk pupuk dasar kita menggunakan pupuk organik ya, kohe, kotoran hewan. Oh, iya. Itu dengan dosis 3 kilo per meter persegi. Jadi untuk 1 hektar itu kita kurang lebih di 30 ton. Untuk pupuk kimianya, untuk pas awal kita menggunakan NPK 1616. Ada juga di fase pembuahan kita rubah menggunakan grower, NPK grower dan NPK karate boron gitu. Kalau untuk mengendalikan hama penyakit pada tanaman cabai itu seperti apa sih di sini? Untuk saat ini kita untuk pengendalian hama penyakit masih menggunakan pestisida kimia ya. Soalnya itu lebih efektif untuk saat ini, apalagi saat musim hujan seperti saat ini. Kalau tantangan terbesar yang dihadapi itu dalam budidaya cabai itu apa sih Pak? Tantangan terbesarnya itu kalau cabai itu untuk penyakit di antraknosa dan layobakteri. Nah, kalau misalkan untuk antraknosa kita harus benar-benar dari fase pembuahan itu harus sudah masuk untuk bahan aktif seperti azoxystrobin, metalaxyl, tembaga hidroksida itu wajib. Seperti kasus yang kemarin di kebun kita yang cabai rawit itu kita telat selang kurang lebih 3 hari kita telat nyemprot, akhirnya kita terkena antraknosa seperti itu. Kalau sudah terkena antraknosa itu sudah nggak bisa ditanggulangi, itu harus dibuang semua, kita sterilkan lagi baru itu akan baik lagi. Bagaimana kalau misalkan gini Pak, untuk di sini saya tuh mempunyai tugas yaitu memberikan inovasi bagi petani, dan di sini saya mau memberikan inovasi itu untuk mengatasi bakteri layu fusarium kalau nggak salah. Jadi itu menggunakan jamur Trichoderma sp. Bagaimana itu tanggapan Bapak kalau misalkan inovasi ini diterapkan di sini gitu? Kalau inovasi itu bagus untuk tanaman cabai ya, itu harus dilaksanakan ya. Karena sementara ini petani di kita juga menggunakan Trichoderma, cuman untuk saat ini kita membeli dari kios ya yang sudah ada. Itu kurang lebih harganya itu 100.000 per 250 gram seperti itu. Nah, inovasi seperti apa yang bisa diterapkan
Kalau yang saya demonstrasikan, jadi inovasi itu kita membuat jamur trichodermanya sendiri menggunakan medianya dari apa namanya, akar bambu sama daun bambu yang udah busuk. Kita ngambil itu terus di atasnya pakai media ini nasi. Jadi kita itu memfermentasikan media tersebut. Lalu setelah jadi jamur trichodermanya, kita mengaplikasikannya dengan cara mengecorkan ke tanaman gitu sih Pak. Kalau tanggapan Bapak itu, kalau misalkan seperti itu kita membuat dulu gitu, bagaimana tuh Pak? Ya kalau seperti itu kita lebih baik ya, lebih bagus karena kita bisa menekan HPP, jadi kita nggak usah beli lagi ke kios pertanian untuk jamur trichodermanya, karena jamur trichoderma itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan layu bakteri, layu fusarium itu cukup bisa menekan ya, seperti itu. Kalau misalkan gini, kendala yang dirasakan petani jika petani itu sudah menerapkan apa namanya, inovasi ini, ada kendala atau enggak sekiranya untuk kedepannya gitu? Kalau kendala akan terus ada ya, tapi mungkin dengan adanya inovasi ini sedikit bisa membantu meringankan beban petani ya, khususnya untuk penanggulangan penyakit layu fusarium seperti itu. Ada usulan lain dari Bapak untuk misalkan pengembangan pertanian di sini atau usulan-usulan yang lain gitu Pak, biar sekalian saya sampaikan juga. Kedepannya harapan saya itu usulan paling lebih ke bagaimana caranya kita berpikir bersama untuk menciptakan sebuah produk benih yang lokal gitu ya, kita pengembangan lokal yang tahan terhadap penyakit antraknosa, layu bakteri dan lain-lain, karena saat ini produsen benih itu lebih banyak di perusahaan ya yang sudah berubah menjadi F1 atau hibrida, dan itu menyulitkan petani. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Terima kasih juga masukan-masukan, gambaran yang diberikan sama Bapak. Semoga membantu saya dalam mengerjakan tugas ini dan semoga dapat mengembangkan usaha budidaya cabainya di sini. Amin. Terima kasih. Ya.